Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada seri akuntansi manajemen. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang job posting yang akan terdiri dari dua video. Video pertama, yaitu video ini, membahas tentang akumulasi biaya pada job posting secara keseluruhan. Kemudian pada video kedua berikutnya itu membahas tentang reward, spoilage, dan scrap. Mari kita lihat dulu learning objective dari sesi kali ini. Yang pertama, kita akan mencoba memahami konsep dari costing system atau sistem biaya. Yang kedua, kita membedakan antara job costing dan proses costing. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas pendekatan yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan job costing system. Bagian berikutnya akan mendiskusikan tentang bagaimana konsep normal costing dan actual costing. Setelah itu kita akan lihat bagaimana flow dari biaya pada suatu sistem job costing. Terakhir, kita akan melihat bagaimana mendispose atau menghapuskan under atau over allocated dari manufacturing overhead cost. Setelah itu kita juga akan membahas satu latihan komprehensif untuk menambah pemahaman kita bersama. Mari kita lihat dulu istilah-istilah dasar yang kita gunakan pada job costing. Istilah ini juga sudah kita pelajari juga pada bagian sebelumnya, yaitu pada saat kita membahas tentang cost behavior atau perilaku biaya. Istilah yang pertama adalah cost object, yaitu apapun yang menjadi objek pengukuran biaya tersebut. Ya, apakah itu berupa unit produk, bisa berupa job, bisa berupa divisi atau bagian dari suatu perusahaan. Nah, dalam kasus kali ini kita melihat job sebagai cost objeknya. Ya, job nomor berapa, jasa job nomor berapa, dan seterusnya. Kemudian direct cost, yaitu biaya yang dengan mudah bisa kita trace ke objeknya, ke cost objeknya. Ya, dan ini tidak membutuhkan alokasi, kita tinggal mengecek berapa biaya dari setiap cost object. Yang kedua, yang berikutnya adalah indirect cost, yaitu cost object yang tidak bisa di-trace secara ekonomis, sehingga kita harus mengalokasikan biaya tersebut ke setiap cost object yang ada. Kemudian kita melihat juga bagaimana pengelompokan biaya. Ya, jadi cost pool itu adalah istilah yang kita gunakan untuk pengelompokan biaya. Kenapa biaya-biaya ini dikelompokkan? Cost pool biasanya digunakan untuk biaya tidak langsung atau indirect cost. Indirect cost sifatnya banyak sekali, tetapi cost driver atau yang men-trigger biaya tidak langsung ini bisa beragam. Nah, oleh karena itu supaya tidak terjadi salah pengalokasian, maka kita harus menemukan cost driver yang paling cocok, yang akan kita jadikan sebagai dasar pengalokasian biaya tidak langsung tadi kepada cost objeknya. Jadi cost pool biasanya dilakukan untuk indirect cost. Ya. Kemudian cost allocation base atau cost driver ini adalah cara yang kita gunakan atau cost driver yang kita gunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan indirect cost kepada cost objeknya. Costing system sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu job costing dan proses costing. Job costing yang kita bahas pada sesi ini, pada job costing cost objeknya itu adalah merupakan unit atau multiple unit, ya, yang berbeda dari satu job dengan job lainnya, sehingga biayanya akan dihitung secara terpisah, ya, tidak dibarengkan dengan job lainnya. Nah, job-job ini bersifat heterogen, karena itu dia memiliki sifat yang berbeda, sehingga tidak bisa kita hitung dengan cara yang sama dengan job-job lainnya. Variable cost-nya berbeda, fixed cost-nya berbeda, jadi fungsi biayanya atau cost function-nya itu berbeda, sehingga kita harus menghitungnya secara terpisah. Contoh dari job costing adalah produk-produk atau job-job, ya, yang bisa kita identifikasi secara terpisah. Misalnya konsultasi hukum, ya,
konsultasi akuntansi misalkan, kemudian ada kontrak, ya, kemudian menghitung biaya untuk katakanlah lukisan, ya, kemudian desain interior, baju-baju pengantin yang luxe, ya, kemudian fashionable clothes. Jadi kalau misalnya kaos, bukan kaos yang kita pakai sehari-hari, bukan yang kaos yang diproduksi secara massal, tapi kaos yang membutuhkan perbedaan proses, ya, satu sama lainnya. Kemudian produksi film dan seterusnya, ini semuanya bersifat job costing. Jadi setiap job berbeda dengan job lainnya sehingga kita hitung secara terpisah. Yang kedua adalah proses costing. Cost objek pada proses costing ini bersifat massal. Jadi kalau produk kita lihat ini adalah produk yang identik satu sama lain sehingga bisa kita produksi secara massal, ya, baik itu produk maupun jasa, ya. Nah, biaya per unit dari produk ini itu adalah total cost yang kita hasilkan dibagi dengan total cost yang kita keluarkan dibagi dengan total unit yang kita hasilkan, ya. Contohnya adalah produk-produk makanan dan minuman, ya, tapi produk makanan minuman yang bersifat massal, misalnya minuman kalengan, makanan kalengan gitu, ya, atau makanan yang diproduksi secara massal. Jadi bukan catering yang kita pesan ke untuk acara pernikahan misalkan. Nah, bukan food and beverage seperti itu. Kemudian juga baju-baju yang bersifat reguler, ya, kemeja, kaos standar, ya, itu bersifat proses costing. Nah, pembiayaan sendiri itu bisa dilihat dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan actual dan pendekatan normal, atau actual costing dan normal costing, ya. Untuk direct cost atau biaya langsung, baik actual costing maupun normal costing, ini cara penghitungannya sama, yaitu kita mencari dulu, ya, direct cost rate, ya, atau pembebanan biaya langsung per unit yang actual. Jadi kita hitung pada satu periode berjalan, ya, kita kalikan dengan kuantitas dari cost driver atau dari kuantitas aktivitas yang digunakan sebagai input untuk direct cost tersebut, ya. Jadi actual direct cost rate dikalikan dengan actual quantities dari cost drivernya, ya. Caranya sama baik normal costing maupun actual costing. Nah, pada indirect cost ini baru berbeda antara actual costing dan normal costing. Pada actual costing kita mengalihkan actual indirect cost rate, jadi tingkat unit cost untuk biaya tidak langsung actual dikalikan dengan actual quantities dari cost allocation basisnya atau cost drivernya, ya. Sementara pada normal costing, rate yang kita gunakan adalah rate yang diestimasi, ya, atau budgeted rate yang kita lakukan di awal periode, ya. Kita bisa lihat di sini cara kita men-trace job, ya, sesuai dengan pendekatan tadi, ya. Direct cost itu biasanya di-trace secara langsung ke job 1, job 2 dan job 3 dan seterusnya, ya. Direct cost adalah direct material dan direct labor. Kita cukup men-trace, ya. Sementara untuk indirect cost kita harus mengalokasikan ke job tersebut dengan dasar cost driver atau allocation base-nya, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk menghitung, ya, job costing. Intinya job costing itu adalah kita menghitung total cost yang harus kita bebankan pada job tertentu, ya. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu jobnya yang mana, ya, job 1, job 2, job 3 dan seterusnya. Kemudian kita identifikasi yang mana yang merupakan direct cost, ya. Kemudian kita langsung menghitung direct cost untuk job tersebut. Kemudian terkait dengan indirect cost, langkah berikutnya, ya, untuk indirect cost kita tentukan dulu cost allocation base-nya atau cost driver-nya, apa yang men-trigger biaya tidak langsung untuk job ini. Kemudian kita identifikasi biaya yang bersangkutan, ya. Dari kedua ini kemudian kita hitung rate per unit,
ya. Jadi kita menghitung budgeted rate ya untuk dasar pengalokasian biaya tidak langsung nantinya. Setelah itu kita menghitung biaya tidak langsung untuk job tersebut. Jadi berdasarkan rate ini ya, kita alokasikan biaya tersebut ke job tertentu. Jadi budgeted allocation rate yang kita hasilkan pada langkah sebelumnya, kita kalikan dengan berapa unit aktivitas yang actual kita pakai pada periode yang bersangkutan. Kemudian kita jumlahkan direct cost dan indirect cost, maka kita dapatkan total cost untuk job tersebut. Ya, jadi total job cost-nya adalah direct material ditambah direct labor ditambah manufacturing overhead. Ya, inilah yang kita bebankan ya, biaya yang kita bebankan untuk job tersebut. Biaya yang kita bebankan bukan berarti biaya harga nilai jual dari kontraknya, bukan, tapi ini adalah cost kita, biaya perolehan kita untuk menghasilkan job tertentu ya, baik barang maupun jasa ya. Mari kita lihat sekarang flow dari cost ya untuk sistem job costing. Sekali lagi, biaya yang utama itu adalah material ya, dan labor dan overhead ya. Untuk material, katakanlah kita membeli 89.000 material. Dari 89.000 ini kita menggunakan 85.000. Yang 81.000 ya kita pakai sebagai material langsung atau direct material. Yang 4.000 kita pakai sebagai indirect material, karena dia indirect material akan masuk ke dalam manufacturing overhead. Istilah kontrol di sini adalah untuk menunjukkan ini adalah nilai-nilai aktual. Jadi material aktual yang dipakai adalah 81.000 untuk direct material aktual dan 4.000 untuk overhead ya, indirect material aktual yang kita pakai. Kemudian dari cash control ditemukan 54.000, katakanlah ini untuk tenaga kerja. Dari 54.000 ini katakanlah 39.000 kita pakai sebagai direct labor. Jadi 39.000 adalah biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan upahnya tenaga kerja langsung. Sementara 15.000 itu adalah untuk gaji dan upah indirect labor atau tenaga kerja tidak langsung. Nah, 75.000 ini adalah biaya-biaya manufacturing overhead yang aktual lainnya. Salah satunya adalah biaya penyusutan gitu ya. Kemudian mungkin biaya utilitas, listrik, air dan seterusnya. Biaya pemeliharaan ya. Ini termasuk ke dalam biaya manufacturing overhead yang bersifat langsung. Nah, kita juga harus menghitung manufacturing overhead allocated. Inilah yang kita hitung dengan normal costing tadi. Kalau yang 75.000 kita hitung dengan actual costing. Kalau yang manufacturing overhead allocated, ini adalah manufacturing overhead budgeted atau estimated ya, atau kadang-kadang disebut juga applied ya. Nah, 80.000 ini adalah yang budgeted atau kita hitung dengan normal costing seperti yang tadi dibahas. Nah, yang kita bebankan ke work in process itu adalah yang allocated atau yang estimated tadi, atau istilahnya lainnya adalah applied. Nah, ini yang kita bebankan ke work in process. Jadi 3 biaya ini, direct labor, direct material, budgeted atau allocated manufacturing overhead, kita tambahkan, inilah yang akan masuk ke dalam work in process ya. Nah, katakanlah dari work in process ini, dari senilai semuanya ini, yang selesai itu adalah senilai 188.800. Jadi 11.200 ini masih pada akhir periode masih belum selesai. Jadi masih berada pada working process control. Nah, yang sudah selesai kita pindahkan masuk ke dalam finish good control. Katakanlah dari finish good yang ada ini ya, terjual 180.000, sehingga ini masuk ke dalam cost of goods sold.
Sisanya 8.800 ini belum terjual. Karena belum terjual pada akhir periode, dia masih berada pada account finished good control. Ya, kemudian dari cost of goods sold, dari yang terjual tadi ya, yang kita bebankan kepada cost of goods sold, inilah yang akan masuk ke dalam nanti laporan laba rugi. Ya, kita padankan dengan pendapatan ya. Jadi berapa nilai penjualan untuk cost of goods sold senilai 180.000 ini, kita juga kurangi dengan biaya beban marketing, dengan beban servis lainnya ya. Nah, ini kemudian masuk ke dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana membuat jurnalnya. Ya, jurnalnya mengikuti aliran dari job costing ini. Kita lihat yang pertama pada saat pembelian material. Pada saat membeli material, kita menjurnalnya sebagai material control. Ya, kreditnya bisa kas atau bisa accounts payable. Material control adalah total biaya aktual yang kita beli. Ya, total biaya dari material yang kita beli. Kemudian untuk penggunaannya, ya, untuk penggunaannya seperti tadi, kita bisa menggunakan material tadi, ada yang bersifat direct material, ada yang indirect material. Untuk material langsung atau direct material, kita jurnal ke working process control. Sementara yang indirect atau material tidak langsung, kita jurnal ke manufacturing overhead control. Ya, ini kita kreditkan dari material control yang tadi dari hasil pembelian di sini. Ya, kemudian untuk labor, ya, untuk biaya labor, gaji, upah dan gaji, untuk labor langsung ya atau direct labor, kita jurnal ke work in process. Ya, sementara untuk indirect labor atau labor tidak langsung akan menjadi biaya overhead, sehingga kita debit ke MOH control. Ya, kreditnya ke cash control karena kita tadi gaji dibayar dengan cash ya. Nah, kemudian untuk istilah sendiri ya, istilah kontrol di sini ini adalah untuk actual incurred. Jadi untuk cost yang terjadi secara aktual kita pakai istilah kontrol. Istilah yang lain adalah applied atau allocated ya. Jadi ini adalah untuk penggunaan biaya yang diestimasi atau budgeted atau predetermined rate, atau yang tadi kita alokasikan dengan pendekatan normal rate atau normal costing. Ya, jadi kita nanti memakai istilah allocated atau applied. Ya. Nah, untuk overhead lainnya yang di luar biaya tenaga kerja tidak langsung dan material tidak langsung, ada juga biaya lain seperti depresiasi, seperti tadi saya sampaikan, biaya utilitas ya, biaya pemeliharaan mungkin ya, atau supplies. Nah, biaya-biaya ini kita jurnal secara tersendiri ke MOH control. Kreditnya adalah cash control kalau MOH tadi kita bayar dengan langsung dengan cash, misalnya biaya listrik, air ya, atau bisa juga accumulated depreciation control untuk biaya depresiasi. Jadi ini tergantung kepada biaya apa yang kita pakai. Kemudian mengalokasikan MOH ke working process. Ya, jadi seperti tadi MOH yang kita alokasikan ke working process itu adalah MOH yang budgeted. Jadi kita mengkredit MOH budgeted ke work in process control. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, work in process control terdiri dari direct material, direct labor, dan budgeted MOH. Yang ini ya, budgeted MOH ya, karena MOH yang dialokasikan ke WIP ya, ke working process, itu adalah MOH allocated ya atau budgeted MOH, bukan actual MOH ya. Nah, lalu actual MOH kemana perginya? Nanti kita lihat di akhir bahwa kan ada perbedaan antara MOH actual dan MOH applied ya, atau budgeted MOH dan actual MOH. Nah, setelah finish good, setelah working process selesai diproses, kemudian akan kita
pindahkan ke finish good. Jadi kalau sudah selesai work in process kita hapus, kita ubah bentuk menjadi finish good. Kemudian kalau sudah terjual, maka finish good akan kita hapus dan kita debit ke cost of goods sold. Ya, kemudian untuk biaya-biaya lain juga kita akan membuat jurnal, ya, marketing expense misalnya, customer service expense misalnya, promotion expense, ya, kita bayar secara cash, kita kredit ke cash control. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa ada allocated budgeted MOH atau nama akunnya kita buat sebagai MOH allocated dan MOH control atau yang actual. Nah, perbedaan ini kita akan hapuskan dengan dua pilihan. Yang pertama, kalau misalnya selisih antara MOH control dan MOH applied ini sekecil, biasanya langsung kita bebankan saja ke cost of goods sold. Jadi kita bebankan ke periode berjalan, ya. Jadi kita akan membebankan ini ke periode berjalan. Misalnya kalau terjadi kondisi katakanlah MOH allocated atau budgeted MOH lebih besar dari MOH control, artinya MOH tadi kita alokasikan terlalu besar, ya, kita istilahkan dengan over applied atau over allocated, ya. Jadi kalau terjadi over applied atau over allocated dari MOH cost, ya, maka kita harus tambahkan, ya, bebannya, kita harus kurangkan ke cost of goods sold, karena katakanlah kita membebankan 2 juta rupiah, sementara aktualnya hanya 1.800.000. Berarti yang tadi kita bebankan ke WIP dan kemudian masuk ke cost of goods sold itu terlalu besar. Karena biaya yang kita bebankan terlalu besar, maka cost of goods sold harus kita kurangi. Ingat bahwa akun normal cost of goods sold adalah pada akun debit, ya. Karena itu kita harus mengkreditnya, ya, kita harus mengurangi cost of goods sold tadi, ya. Jadi kita kredit ke cost of goods sold. Jadi kita hapus MOH allocated yang tadi kita kredit, kita hapus juga MOH control yang tadi sudah kita debit pada jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, selisihnya kita bebankan ke cost of goods sold. Apabila pembebanan yang allocated tadi terlalu besar, maka cost of goods sold-nya harus kita kurangi atau kita kredit. Dan sebaliknya, kalau kita mengalokasikan manufacturing overhead terlalu kecil, ya, artinya kita bebankan ke WIP terlalu kecil, kemudian masuk ke cost of goods sold, berarti cost of goods sold-nya juga akan terlalu kecil. Oleh karena itu jurnalnya akan membalik ini, jadi MOH control di debit, cost of goods sold di debit, dan MOH allocated di kredit. Ini adalah cara pertama, ya. Jadi kita menghapuskan langsung ke cost of goods sold. Biasanya kalau jumlahnya tidak signifikan, tidak material. Tapi kalau jumlahnya material, ya, selisih antara MOH allocated dan MOH control ini terlalu besar, cukup besar, maka akan mempengaruhi penghitungan kinerja. Karena kalau kita bebankan langsung ke cost of goods sold akan mempengaruhi laba pada periode berjalan. Nah, kalau nilainya besar dan itu kita bebankan langsung ke cost of goods sold pada periode berjalan, maka laba periode berjalan akan terlalu besar atau terlalu kecil dengan nilai yang cukup material. Nah, karena itu kalau kondisinya adalah material, maka over atau under allocated tadi atau over atau under applied tadi kita proratakan baik ke finish good, ke ending inventory yang ada. Ending inventory terdiri dari work in process, finish good, ya, ke work in process, finish good, ya, ke work in process, finish good, dan ke cost of goods sold. Cost of goods sold akan lanjut
ke income statement, sementara work in process dan finish good control akan tinggal di ending inventory WIP maupun finish good. Ya, dengan cara yang sama. Bedanya adalah ini langsung ke COGS atau cost of goods sold, sementara kalau diproratakan ini kita bagi. Jadi katakanlah kalau misalnya selisihnya misalnya 500 juta. Nah, 500 juta kalau memakai write off method ke COGS kita langsung 500 juta di sini. Tapi kalau kita memproratakan di ending inventory, kita membagi yang 500 juta tadi ke dalam finish good, work in process, dan cost of goods sold. Dasar memproratakannya adalah berdasarkan nilai ending inventory pada periode berjalan. Ya. Sekarang kita bahas sedikit tentang overhead. Tadi kita sudah melihat bahwa ada yang namanya overhead actual atau nama akunnya adalah MOH control, ya. Ini kita debit ke MOH control. Sementara untuk budgeted atau estimated overhead, ya, kita pakai istilah MOH allocated, ya. Kita juga menjurnalnya ke MOH allocated. Nah, MOH allocated akan lari ke working process, ya. Kemudian dari working process akan lanjut masuk ke finish good, selanjutnya akan masuk ke cost of goods sold setelah terjual, dan ujungnya adalah nanti ke income statement. Nah, kita lihat bahwa ada gap antara MOH control dan MOH allocated. Sorry, ini harusnya kita kredit. Ya, jadi terdapat gap, ya, antara MOH control dan MOH allocated. Kalau MOH allocated lebih kecil daripada MOH control, maka kita istilahkan dengan under allocated atau under applied. Sementara kalau MOH allocated lebih besar dari MOH control, maka kita sebut dengan istilah over allocated. Nah, under atau over allocated ini harus kita hapuskan di akhir periode. Cara menghapuskannya dengan dua metode yang tadi kita sudah bahas. Kalau kita memakai metode prorata, maka kita proratakan, kita alokasikan ke cost of goods sold, WIP, dan finish good. Sementara kalau kita memakai metode write off method, maka kita hapuskan langsung ke cost of goods sold. Ya, dasar menentukannya apakah ini write off atau prorata, ya, biasanya pertimbangannya adalah materialitas, konsistensi, dan praktis, industri praktis di mana. Secara umum diperlakukan oleh industri kemana. Jadi ini harus menjadi pertimbangan. Jadi tidak semata-mata materialitasnya, ya. Oke, saya harap penjelasan saya tadi cukup jelas. Kalau sekarang kita masuk ke dalam contoh kasus, ya, contoh kasus sehingga kita bisa melakukan penghitungan sendiri. Misalkan produknya adalah customized table, jadi meja yang berdasarkan pesanan, ya, yaitu untuk job CA20, ya, sehingga kita nantinya harus menghitung berapa cost untuk job CA20 ini. Ini adalah kondisinya, misalkan unit yang diproduksi adalah 5 unit, kemudian membutuhkan material A per unit itu adalah 3 meter persegi, material B per unit dibutuhkan 4 meter persegi, ya. Kemudian direct labor hour per unit ini adalah 6 jam, ya. Sementara harga material A itu adalah Rp30.000 per meter persegi, dan harga material B adalah Rp40.000 per meter persegi. Sementara direct labor hours, ya, itu dibayar dengan rate atau tingkat 25.000 per jam. Kemudian untuk budgeted MOH, ya, budgeted MOH untuk periode berikut, pada awal periode sudah dilakukan estimasi, ya, katakanlah pada periode ini diperkirakan total biaya untuk MOH adalah 1 miliar, ya. Kemudian 1 miliar ini adalah untuk
untuk didasarkan pada direct labor hour, ya. Direct labor hour yang terjadi adalah 125 jam, ya. Karena itu kita akan memakai ini sebagai dasar pengalokasian. Jadi dasar pengalokasiannya adalah 1 miliar dibagi dengan estimated direct labor hour untuk periode berjalan, ya, atau yang ini dihitung sebelum periode maka disebut dengan next period. Nah, ini kita bagi, kita dapatkan angka 1 miliar dibagi 125 yaitu 40 juta, ya 4 juta ya per direct labor hour, ya. Kemudian actual manufacturing overhead, ya. Maaf, saya perbaiki datanya, ya. Untuk estimated MOH untuk periode berjalan yang diprediksi pada periode sebelumnya itu adalah 1 miliar, sementara direct labor hour adalah 125.000 jam. Ya, dari sini berarti kita bisa dapatkan bahwa rate untuk alokasi MOH berdasarkan direct labor hour adalah 8.000 per direct labor hour. Jadi manufacturing overhead cost adalah 8.000 per direct labor hour, ya. Sementara untuk actual manufacturing overhead secara aktual setelah dihitung ternyata didapatkan 250.000 rupiah, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana direct material yang kita bebankan kepada job CA20, ya. Kita lihat tadi unit yang diproduksi adalah 5 unit. Kuantitas per unit adalah 3 meter persegi dan 4 meter persegi. Kemudian harga per meter persegi adalah 30.000 dan 40.000, sehingga kita dapatkan total material cost untuk kayu jenis A adalah 450.000, sementara cost untuk kayu jenis B adalah 800.000. Berarti total biaya material untuk job CA20 ini adalah 1.250.000. Kemudian direct labor, ya, direct labor unit yang diproduksi adalah 5 unit. Jam yang dibutuhkan per unit, ya, direct labor hour yang dibutuhkan per unit adalah 6 direct labor hour per unit, 6 jam tenaga kerja langsung per unit. Sementara rate per jam adalah 25.000, sehingga total cost kita dapatkan adalah 750.000 per 5 unit tadi, sehingga total cost yang kita bebankan untuk job CA20 untuk direct labor adalah 750.000. Kemudian untuk manufacturing overhead, ya. Untuk manufacturing overhead terlebih dahulu kita harus menghitung dulu berapa MOH rate per direct labor hour. Jadi kita lihat di sini adalah bahwa cost drivernya adalah direct labor hour, ya. Jadi estimated overhead untuk periode ini adalah 1 miliar dibagi dengan estimated direct labor hour 125.000, kita hasilkan rate MOH adalah 8.000 per direct labor hour. Kemudian kita masukkan ke dalam penghitungan manufacturing overhead untuk 5 unit. Per unit membutuhkan 6 jam tenaga kerja langsung seperti pada slide sebelumnya, dan per tenaga kerja langsung itu membutuhkan manufacturing overhead cost sebesar 8.000, sehingga total direct manufacturing overhead yang kita bebankan kepada job CA20 itu adalah 240.000. Sehingga kalau kita totalkan, ya, direct material tadi 1.250.000, direct labor 750.000, dan manufacturing overhead 240.000, sehingga total biaya untuk menghasilkan 5 unit meja pada job CA20 adalah 2.240.000. Dibagi dengan 5 unit, maka total cost per unit adalah 448.000. Ya, demikian pertemuan kita kali ini untuk job costing, yang mengakumulasikannya, dan kita sudah melihat tadi contohnya. Semoga Anda paham, semoga bermanfaat. Terima kasih, jumpa lagi pada sesi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.